Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Senin 24 Juli 2023. Sepanjang perdagangan hari ini, pada Senin 24 Juli, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau. ISG naik 18,59 poin atau 0,27% ke level 6.899,39 pada penutupan perdagangan. Kecenderungan wait and see investor menjelang pertemuan-pertemuan bank sentral pada pekan ini, di antaranya The Fed, European Central Bank, dan Bank of Japan. Sementara dari dalam negeri, realisasi investasi pada periode semester 1 2023 sebesar Rp678,7 triliun, memberikan kepercayaan para investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Sektor penopang paling kuat laju IHSG hari ini adalah sektor energi 1,83%, sementara sektor-sektor properti dan real estate berada di zona merah dengan penurunan mencapai 0,75%. Tidak hanya kabar pasar harian dihimpun dari bisnis.com, ada sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca. Pertama, harga saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk mengalami auto reject atas pada hari pertama IPO Senin 24 Juli. Harga saham emiten jasa telekomunikasi itu menguat 35 poin atau 35% ke level Rp136 per saham. Inet melepas 1,5 miliar saham baru yang mewakili 20% dari total sahamnya. Inet berharap mengumpulkan dana sebesar Rp150 miliar yang akan digunakan untuk menggarap perkembangan lini bisnis. Kedua, Bursa Efek Indonesia segera melakukan rebalancing terhadap saham-saham pengundi indeks LQ45 untuk periode Agustus 2023 sampai Januari 2024. Sejumlah saham seperti ADMR, MAPI hingga GGRM berpeluang masuk ke dalam indeks yang merangkum saham-saham Big Caps dengan likuiditas pasar tinggi ini. Beralih ke kabar emiten lain, PT Toba Sejahtera melepas kepemilikan sahamnya di PT TBS Energi Utama Tbk sebanyak 80 juta lembar saham pada tanggal 8 Juni sampai dengan 11 Juli 2023. Penjualan saham tersebut membuat kepemilikan Toba Sejahtera atas Toba turun dari semula mewakili 9,87% saham, kini menjadi 8,89%. Sementara itu, kekayaan konglomerat Indonesia kembali mengalami perubahan. Raja Batubara Low Tuk Wong, pemilik PT Bayan Resource Tbk atau BYAN, berada di posisi kedua, setelah bos grup Jarum Budi Hartono. Sejalan dengan Low Tuk Wong, Dewi Kam sebagai pengusaha wanita satu-satunya di daftar 10 orang terkaya di Indonesia naik peringkat ke urutan 9, satu tingkat di bawah bos grup Alfamart Joko Susanto. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah. Penguatan laju rupiah hari ini dipengaruhi sentimen rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan FOMC The Fed yang berlangsung pekan ini. Sementara berbanding terbalik dengan rupiah, harga emas antam maupun harga emas UBS baik ukuran 0,5 gram maupun 1 gram tidak bergerak dari harga kemarin. Penguatan juga terjadi di harga batu bara dunia yang meningkat 0,76% ke level $133 per metrik ton. Kondisi tersebut terjadi di tengah ketergantungan Cina terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara karena dilanda kekeringan yang terus berlanjut. Sementara itu, sejumlah emiten di bawah sayap kepemilikan Lo Keng Hong, Sri Prakasa Lohia, dan Anthony Salim bakal membagikan dividen tunai pada Minggu ke-4 Juli 2023. PT Kelipan Finance Indonesia Tbk yang menjadi koleksi dari Lo Keng Hong melakukan pembagian dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Usai 10 tahun lamanya, perusahaannya tidak membagikan dividen. Salah satu emiten grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, akan membagikan dividen sebesar Rp188 per saham. Sementara itu, emiten milik konglomerat Sri Prakas Lohia, PT Indorama Sintetis Tbk, akan membagikan dividen senilai Rp157,04 miliar atau setara Rp240 per saham yang akan dibayarkan pada 25 Juli 2023. Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.